Bicara tentang G20 bagi pemerintah Indonesia, ini merupakan forum internasional yang sangat strategis sebagai forum kerjasama ekonomi internasional, juga sangat strategis. Namun demikian, perlu dukungan dari semua pihak untuk terlaksananya G20 di Indonesia ini, karena bagaimanapun dukungan masyarakat ini sangat penting, karena ini merupakan forum internasional. Indonesia itu akan menjadi sorotan dunia. Agenda yang perlu disampaikan oleh pemerintah Indonesia adalah agenda yang harus strategis. Peran Indonesia ini dalam menyatukan persepsi dunia tentang beberapa hal penting yang perlu segera untuk diselesaikan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang hampir semua negara dunia ini tertekan akibat pandemi. Kita harus menyadari bahwa semua negara saat ini mengalami tekanan yang luar biasa, ditambah dengan eskalasi politik yang terjadi di Atlantik Utara, yakni invasi Rusia kepada Ukraina. Apapun yang terjadi, Indonesia tidak boleh terjebak dalam eskalasi politik kawasan. Indonesia harus memperhatikan peran strategisnya sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tidak terlibat dalam konfrontasi politik yang sekarang ini sedang terjadi di kawasan Atlantik Utara. Indonesia sebagai tuan rumah mengkomunikasikan kepada masyarakat Indonesia sehingga tidak ada riak-riak yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri Indonesia, di mana itu nanti akan bisa menjadi sorotan masyarakat internasional. Kesadaran politik itu perlu ditingkatkan, di mana ada momen-momen penting masyarakat lebih dewasa untuk menyikapi. Disitulah pentingnya kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat. Tentu saja dalam forum internasional G20 itu, saya yakin setiap negara akan membawa misinya masing-masing. Dan G20 yang terselenggara di Indonesia ini merupakan pertemuan tingkat tinggi yang menurut saya adalah paling berat untuk menyelesaikan hal-hal yang sangat mendasar, terutama menyelesaikan masalah krisis yang melanda di setiap negara dunia saat ini. Itu sangat dinamis sekali. Sangat tidak menutup kemungkinan pasca terjadinya konflik di Atlantik Utara itu kan mempunyai efek yang luar biasa terhadap stabilitas kawasan lain, terutama yang sekarang ini terjadi, bahkan sebelum pecahnya perang Rusia-Ukraina. Sengketa di Laut Cina Selatan ini sangat menarik perhatian dunia, dan ini juga perlu diwaspadai. Maka ada dua hal penting menurut saya dalam hal pertemuan G20 di Indonesia itu adalah bagaimana mengatasi, memulihkan ekonomi secara merata dan seimbang antara negara maju dan negara berkembang, juga mengatasi masalah konflik politik yang semakin dan terus berkembang dunia saat ini. Dua hal penting ini perlu menjadi perhatian utama. Tidak mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi secara stabil. Situasi politik dunia itu tidak stabil. Jadi antara politik dan ekonomi ini harus berjalan secara seimbang, sehingga akan memunculkan dunia yang benar-benar kondusif dan sejahtera. Makanya ada dua hal pokok, selain mungkin ada beberapa agenda penting dalam pertemuan G20, masalah climate change, keterangan
transformasi digital. Hal yang paling mendasar adalah bagaimana peran aktif Indonesia ikut serta dalam menstabilkan politik kawasan maupun dunia. Itu yang paling penting saat ini. Yang namanya konflik itu bisa terjadi kapan saja. Maka langkah-langkah antisipasi ini sangat penting. Pertama harus diskusi secara masif, diskusi internasional, forum-forum internasional itu harus terbuka, harus dibuka. Daya dukung masyarakat, baik masyarakat bisnis maupun kebudayaan, ini sangat penting untuk selalu dikembangkan. Supaya apa? Interaksi ini semakin masif, interaksi masyarakat dunia semakin masif, sehingga satu sama lain itu bisa saling memahami. Itu pentingnya. Ada pokok yang paling mendasar adalah stabilisasi kawasan dan dunia saat ini. Maka menarik perhatian KTT nanti yang akan di Amerika pada tanggal 28 sampai 29 Maret ini, yang mengundang seluruh pimpinan di negara-negara kawasan ASEAN. Ini saya meyakini akan muncul peta politik